Sekarang isunya itu kemarin BCA mau diambil 50% sahamnya, coba. Ya bapak-bapak ibu-ibu lihat kan berita terbaru itu PKB meminta kepada Prabowo untuk mengambil alih kekayaan BCA 50% saham. Nah ini kan semua bakal ada kekacauan ke depan. Nah kita bersama Prabowo membuat kekacauan ini. Bener, saya waktu mau ke Kompas TV kemarin ada yang telepon saya. Ya nggak saya sebut namanya lah. Bang Presiden minta abang agak turun bang, jangan gasnya terlalu kenceng nyikat Jokowi gitu loh. Jadi artinya kita ini yang dilihat Prabowo. Prabowo insya Allah ngelihat kita semua. Yakin saya. Ada info dari teman saya, teman jauh lah gitu. Dia bilang Luhut udah 3 bulan minta waktu ketemu, nggak dikasih sampai sekarang sama Prabowo. Artinya kan rejim Luhutnya udah hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, Pak Gatot, Pak Romad Wahab, yang nangkap saya dulu mas, zaman Orde Baru, Pak Purnomo, Jenderal Purnomo, sekarang dekat sama saya, Pak Tiasno, Pak Lanyala, yang berjuang sama saya dan Rocky Gerung, membuat poros perubahan di tempat Mudrik Sangido. Al-Fatihah untuk Mudrik Sangido. Jadi banyak pejuang-pejuang yang mendirikan kami ini, ada yang ditahan, ada yang meninggal juga seperti Pak Mudrik dan lain-lainnya. Kita mudah-mudahan tetap teguh. Nah bapak-bapak ibu-ibu sekalian, saya itu sekitar bulan Juni tahun lalu itu saya bilang sama Jumhur, Jum, lu atur gue mau ketemu Dasko. Akhirnya saya diatur sama Jumhur ketemu Dasko. Dasko itu temannya Jumhur waktu kecil. Dia sama-sama di komplek Bapindo. Kenapa? Karena saya mau berdialog dengan Prabowo. Bukan mau berdialog dengan Dasko saja, tapi dengan Prabowo karena saya meyakini bahwa Prabowo ini bukan Jokowi. Ini dulu yang sebenarnya yang saya alami sekarang. Supaya saya melihat kami ini ke depan tuh mungkin bisa ada perspektif yang lain. Ya bahwa cita-cita yang sama, 8 tuntutannya sama, tapi strateginya mungkin beda. Karena yang kita lihat sekarang ini ya, terutama ketika Prabowo melakukan satu tindakan yang sangat menyakitkan Jokowi, ya ketika dia membuat abolisi dan amnesti terhadap Hasto dan terhadap Tom Lembong, itu yang disebut Rocky Gerung sebagai salah satu bagian dari radical break. Karena radical break yang besar juga masih ada tentunya, tapi itu juga bagian dari radical break memutus mata rantai di mana Jokowi minta Hasto dan Lembong, kita tahu ya, kita dengar-dengar dia minta dihukum berat, tapi kemudian Prabowo memberikan abolisi dan amnesti. Ini penting buat kita untuk melihat bahwa Prabowo dalam perspektif yang berbeda. Nah bisa jadi Prabowo ini bukan Prabowo yang 15 tahun lalu yang kita dukung sepenuh hati ya, tapi Prabowo yang makin menua. Ini mohon maaf bapak-bapak ibu-ibu yang makin menua, karena saya baru nanya sama Dr. Hariman Siregar sekitar 3 minggu lalu, apa sih bang orang tua tuh gimana? Kalau orang udah di atas 70 tahun kan, otaknya mengecil kata Hariman. Itu bukan ini, itu kedokteran. 74, 75 dia lebih tua dari Prabowo 1 tahun. Jadi ketika otak mengecil mengkerut itu alamiah. Bisa salah? Oh iya. Nah, tapi ketika otak mengecil itu, katanya orang menjadi sedikit penakut. Jadi kalau 15 tahun lalu, bayangan saya, ketika perundingan Indonesia-Amerika,
ya Prabowo tuh pasti akan melawan Donald Trump. Kita dikasih 19% lawan 0%. Tapi ini mungkin sekarang karena dia makin menua, ya dia juga sedikit agak penakut. Nah problemnya tapi apakah orang yang sedikit agak penakut ini tidak perlu kita bela bersama-sama dia untuk menyingkirkan oligarki-oligarki itu. Karena tanda-tanda dia menyingkirkan oligarki itu ada. Misalkan Reja Khalid yang nggak pernah disentuh jadi kabur ke luar negeri jadi pesakitan. Ya, kemudian kasus yang besar-besar juga dihukum berat. Jadi kalau teman saya yang ahli Jawa kemarin cerita sama saya, waktu saya di rumah Profesor Sri Edi Suasono, dibahaslah tentang bagaimana Prabowo dalam wayang Jawa. Ternyata dia itu bukan Romo, dia Hanoman Obong katanya. Dia kerjanya memang buat ngaco aja semua. Ya kan? Nah memang semua dikacau-kacauin sama Prabowo. Sekarang isunya itu kemarin BCA mau diambil 50% sahamnya coba. Ya bapak-bapak ibu-ibu lihat kan berita terbaru itu PKB meminta kepada Prabowo untuk mengambil alih kekayaan BCA 50% sahamnya. Nah ini kan semua bakal ada kekacauan ke depan. Nah kita bersama Prabowo membuat kekacauan ini. Asik kan kami kan. Harapan saya ke depan kalau bisa supaya menata ulang lagi. Nah jadi kita ini usul saya karena saya ikut mendirikan kami dengan risiko di penjara dan lain-lain. Saya melihat bahwa di sinilah sumber daripada orang-orang benar yang bisa menyelamatkan bangsa ini. Ya, jadi koalisi aksi menyelamatkan Indonesia itu benar orangnya ada di sini semua. Nah problemnya strateginya gimana? Ya, kan di sini banyak yang punya interaksi interseksi dengan Prabowo. Ya, dalam berapa kali pertemuan kecil yang kemudian sampai ke kuping saya, misalkan Prabowo bersama wartawan, Prabowo bersama 80 orang presidential fellowship apa segala. Prabowo nggerutuk gini. Itu kurang ajar tuh Rocky Gerung dia bilang. Tiap hari begitu terus dia bilang. Nggak ada habis-habisnya di podcast terus, hantam kita terus. Kata Prabowo tentang Rocky Gerung. Gue bilang, Prabowo maksudnya apa tuh Rok? Ya rindu sama gue. Kata Rocky, ya kan bener. Ya kan bener. Saya waktu mau ke Kompas TV, kemarin ada yang telepon saya. Ya nggak saya sebut namanya lah. Bang Presiden minta abang agak-agak turun bang, jangan gasnya terlalu kenceng. Nyikat Jokowi gitu loh. Jadi artinya kita ini yang dilihat Prabowo. Prabowo insya Allah ngelihat kita semua. Yakin saya. Ya, hampir semua podcast yang ada Repli Harun, yang ada Edi Junedi apa semua ini dilihat sama Prabowo. Artinya kita meskipun kita berseberangan sama Prabowo atau belum merapat, kita tuh punya punya kemampuan untuk memberikan sesuatu, memberikan pendapat, memberikan influence. Jadi mudah-mudahan insya Allah kalau kita bersatu dengan pikiran, tulisan dan lain-lain ini, cita-citanya kami menyelamatkan Indonesia, menghancurkan oligarki dan lain bisa kita titipkan kepada Presiden untuk dia lebih berani, ya walaupun udah mengecil otaknya, tapi kita kipas terus supaya makin berani, supaya apa? Supaya dia bisa melawan seluruh oligarki dan peninggalan masa lalu itu terjadi. Ada info dari teman saya, teman jauh lah itu, dia bilang Luhut udah 3 bulan minta waktu ketemu, nggak dikasih sampai sekarang. Sama Prabowo, artinya kan rejim Luhutnya udah hilang. Ini kan alhamdulillah juga buat kita. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin asik. Kita tinggal cek, kita konfirmasi ya. Oke. Sekarang kita panggil salah satu juga. Enggak, ini udah diatur Rocky, nanti ada. Ini komite eksekutif dulu. Ya, Jumhur Hidayat dulu dan para pesakitan yang kita minta maju dulu. Ya, Jumhur Hidayat sekarang. Udah, ayo maju. Yang katanya kawannya Dasko sejak kecil kan. Jadi apa singkatannya kalau kawannya Dasko masih sejak kecil itu? Oh, Kapolda. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa suasana kebatinan ideologi politik Prabowo Subianto sama dengan Pak Gatot, kita semua itu sama. Cuman bedanya dia di kekuasaan, kita tidak gitu. Nah, dia dikelilingi oleh orang-orang yang barangkali beda. Dengan Prabowo sendiri beda, dengan kita juga beda gitu. Nah ini seninya di situ. Karena itu saya setuju kalau ide-ide kami itu memang dicangkokkan juga ke kekuasaan. Caranya gimana kita nggak tahu. Bagian daripada
upaya kita lah gitu. Tapi intinya suasana kita beda banget antara zaman Presiden Jokowi dengan Presiden sekarang. Dan beberapa potensi untuk berubah juga udah kelihatan. Tinggal kita lebih kencangin lagi supaya perubahan. Tapi kita juga harus ingat begini, Pak Said Didu, kita tuh tidak melakukan revolusi. Ini buat teman-teman yang kadang-kadang ini ya, pergantian kekuasaan kemarin tuh melalui demokrasi, walaupun banyak cacatnya. Tapi bukan revolusi. Nah kadang-kadang ketika itu terjadi, kita pengen perubahan tuh gitu. Saya rasa itu jadi nggak nyambung antara fakta yang sedang berjalan dengan ide-ide perubahan yang kita harapin gitu. Kita pengennya berubah. Tapi orang menangnya lewat jalur seperti itu, dengan jalur kompromi, dengan orang-orang yang masih terbawa gitu. Nah kalau mau revolusi ya, mari kita duduk lagi gitu loh. Kita duduk lagi, barangkali jangan-jangan memang perlu itu gitu. Tapi mudah-mudahan ya kita bisa tidak perlu berdarah-darah lah kira-kira gitu. Karena udah, yang darah-darah itu udah kebanyakan gak enak juga. Terima kasih. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, in komite eksekutif, saya nggak tahu mau baca puisi atau mau nyampaikan sambutan. Adi Mas Ardi. Silakan Mas Ardi. Tadi, itu ada anggota dari delegasi RRT ya. Roy Suryo, Rismon dan Tifa. Mana udah lengkap sekarang di sini ya. Oke. Baik, terima kasih Bang Hirsub. Saya pakai teks aja biar tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presidium kami, Prof. Rohmat, Pak Gatot, dan teman-teman Presidium, Pak Tiasno, Jenderal Purnomo, dan Pak Lanyala, dan teman-teman sekalian, teman-teman perjuangan di kami. Saya ketika menjadi ketua komite eksekutif di kami, itu situasi relatif tenang. Jadi saya bisa kontemplasi, bisa memikirkan istiqoroh dan lain-lain. Kemudian ketemulah identitas kami. Kami itu apa sih? Kami itu adalah replika Indonesia 18 Agustus 1945. Kita juga dideklarasikan 18 Agustus 2020. Jadi replika Indonesia 18 Agustus 45 ini adalah Indonesia yang menjadi mercusuar dan kepeloporan kepemimpinan untuk bangsa-bangsa di Asia Afrika untuk bangkit melawan penindasan, melawan kolonialisme. Replika Indonesia 18 Agustus 45 itu adalah Indonesia yang membangkitkan semangat negara-negara berkembang untuk bangkit melawan kolonialisme. Dan itulah ketika kami memproduksi replika itu, dan kemudian dijadikan cermin bangsa dengan bingkai konstitusi dan Pancasila, banyak orang menjadi tertarik, mengharapkan betul. Karena ketika itu rezim Joko Widodo memasuki periode kedua dan arahnya mulai otoritarianisme. Perbedaan disikat, orang bicara dibungkam. Kemudian muncullah ketakutan di hampir semua lini kehidupan. Tidak ada yang berani mengkritik. Nah kami inilah kemudian menjadi cermin menjadi organisasi pemikiran yang menyebarkan virus keberanian kepada masyarakat sivil di tanah air. Ada misalnya Ubed Badun yang bekerja tanpa ditugaskan karena dia dia paham pikiran kami, dia menyelusup ke kampus-kampus. Keberanian itu kemudian dipelopori juga dengan teman-teman sendiri yang masuk penjara, itu bagian dari pengorbanan. Dan alhamdulillah sejak itu kemudian keberanian muncul di mana-mana. Kemudian ketika makin gila rezim ini membuat undang-undang cipta kerja, tiba-tiba semua masyarakat sipil bergerak, bergolak, dan kemudian melakukan perlawanan. Tapi saudara sekalian, kami sebagai cermin itu kurang cocok dengan budaya bangsa ini. Bangsa ini tidak punya budaya bercermin. Saya kasih contoh. Banyak cita-cita universal, nilainya ada di padanannya di Indonesia. Kecuali Snow White.
Kenapa Snow White tidak ada? Bukan karena tidak ada saljunya, tapi di situ ada tokoh namanya cermin. Ketika permaisuri bertanya mirror on the wall, who is fairest one of all? Dijawab kamu paling cantik. Tetapi ketika dijawab kamu sekarang kamu tidak cantik lagi, ada yang lain. Kalau itu diterjemahkan di Indonesia, pasti si ratu itu membelah cermin. Kemudian cerita selesai. Dan cermin di dalam produk budaya kita tidak pernah dipakai oleh para penguasa dari zaman ke zaman. Pertama di masa lalu karena raja-raja itu merasa titisan dewa sehingga tidak perlu bercermin. Rakyat takut sama dia. Dan ketika di zaman modern kami muncul menyodorkan cermin, bopeng-bopengnya pemerintah, cermin dibelah. Kami dituduh menjadi organisasi terlarang, menjadi cermin yang terlarang di mana-mana kita diburu. Tapi alhamdulillah kesadaran pemikiran itu terus meluas dan kita lihat belum pernah terjadi civil society memiliki keberanian yang luar biasa setelah kami ini. Saya tidak tahu apakah pengaruh dari kami, misalnya ketika ada masalah di Mahkamah Konstitusi, ada lebih dari 300 guru besar, rektor, para cendekiawan muncul menyetuskan amicus curiae. Itu hasil utak-atiknya Ubed juga di kampus-kampus. Kemudian muncul perlawanan civil society lewat film pemilu itu, Dirty Vote. Keberanian masyarakat sipil sudah mulai menarik juga. Nah persoalannya sekarang ini kami ini sebagai cermin, bagaimana menjadi cermin yang bisa diterima oleh rezim. Yang agar tidak, kalau kita tampilkan cermin itu wajahnya buruk itu kemudian tidak dibelah cerminnya itu. Nah ini tentu saja perlu gerilya juga ke kekuasaan bahwa kami ini hanya menjadi cermin. Dan cermin itu adalah untuk mempertontonkan wajah kekuasaan hari ini. Mau bopeng di sini, bopeng di situ, harus berdandan dan lain-lain. Nah sialnya sampai hari ini penguasa itu hanya mau bercermin kalau cermin yang palsu, cermin tipu daya. Misalnya lembaga-lembaga survei yang ngasih tahu ini kamu cantik nih hebat, dia percaya. Kalau kita kasih cermin yang menampilkan keburukan mukanya, cermin dibelah. Nah saya kira inilah saya ingin menawarkan bagaimana kita menjadi cermin yang ajaib, tapi juga bermanfaat untuk bangsa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.